Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rifandi SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Reputasi Keuangan. Perkenalkan, nama saya Roatul Koriza dengan NIM 2130008. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik Impacts of Financial Crisis and Family Control on Earning Management of Portuguese Listed Firms, dengan judul artikel yaitu dampak kritis keuangan dan kontrol keluarga terhadap manajemen laba perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Portugal. Selanjutnya itu pembahasan teori yang terkait dengan tema. Yang pertama itu manajemen laba. Artikel tersebut menyoroti praktik manajemen laba di mana perusahaan berusaha mengatur laporan keuangan mereka untuk menciptakan gambaran yang lebih positif mengenai kinerja finansial. Yang kedua itu dampak krisis keuangan. Penelitian ini mencatat bahwa krisis keuangan, khusus krisis yang terjadi pada tahun 2008, memiliki dampak signifikan terhadap perilaku manajemen laba. Yang ketiga itu perusahaan keluarga. Penelitian ini juga menekankan peran perusahaan keluarga dalam manajemen laba. Selanjutnya itu kualitas informasi. Artikel tersebut mencatat bahwa kualitas informasi laporan keuangan bisa lebih rendah dalam konteks perusahaan keluarga. Yang kelima itu karakteristik perusahaan dan manajemen laba. Penelitian ini juga meneliti bagaimana karakteristik perusahaan seperti arus kas operasi, reference, dan nilai buku pasar dapat mempengaruhi praktik manajemen laba. Yang selanjutnya itu kendala hukum dan pelindungan investor. Di Portugal, perlindungan hukum untuk memegang saham minoritas dianggap tidak memadai, yang memberi ruang bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan sedikit pengawasan. Kasus yang dibahas yaitu yang pertama yaitu krisis keuangan pada tahun 2008. Penelitian ini menganalisis dampak krisis keuangan global 2008 terhadap strategi pengelolaan laba di perusahaan-perusahaan Portugal. Selanjutnya itu perusahaan keluarga versus non-keluarga. Kasus ini mengeksplorasi perbedaan dalam pengelolaan laba antara perusahaan keluarga dan non-keluarga. Yang ketiga itu pengelolaan laba berbasis akrual, PS aktivitas nyata. Penelitian ini membedakan antara dua pendekatan utama untuk pengelolaan laba. Selanjutnya yaitu karakteristik perusahaan. Analisis juga mencakup bagaimana karakteristik spesifik perusahaan seperti arus kas operasi, reference, nilai buku terhadap harga pasar, dan ukuran perusahaan mempengaruhi strategis pengelolaan laba. Yang terakhir yaitu kepentingan pemangku kepentingan khusus. Ini juga menyentuh dampak pengelolaan laba terhadap pemangku kepentingan, termasuk investor dan kreditor terhadap potensi eksploitasi kekayaan pemegang saham minoritas oleh pemilik perusahaan keluarga. Selanjutnya itu objek penelitian. Objek penelitian itu dalam penelitian ini menjelaskan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Portugal, khususnya yang berfokus pada analisis perilaku manajemen laba. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana krisis finansial dan kontrol keluarga mempengaruhi strategis manajemen laba yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Secara khusus, penelitian ini menganalisis penggunaan manajemen laba berbasis aktual dan kegiatan nyata di antara 51 perusahaan yang terdaftar di tahun 2013 hingga 2015. Selanjutnya itu sampel data. Dalam penelitian ini, sampel terdiri dari 51 perusahaan yang terdaftar di Portugal yang dianalisis dari tahun 2003 hingga 2015. Penelitian ini mencakup periode dan tampak kritis dengan keuangan hingga dampak krisis 2008 terdapat manajemen laba. Sampel dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di saham Portugis PSI 20 dan analisis melihat perilaku manajemen laba baik dari perspektif akrual maupun aktivitas nyata. Selanjutnya itu teknik analisis data. Yang pertama itu model estimasi akrual diskresional. Itu salah satu model yang sering digunakan untuk mendeteksi manajemen laba adalah model Jones pada tahun 1991 yang telah dimodifikasi. Dalam penelitian ini, model Kothari, Leon, dan Watson 2005 digunakan untuk mempertimbangkan mempengaruhi kinerja ROA dan analisis akrual. Yang selanjutnya itu analisis aktivitas nyata. Penelitian ini menggunakan model Ray Hornbury 2006 untuk mengestimasi manajemen laba berbasis arus kas. Aktivitas nyata sulit dideteksi dan seringkali membingungkan
dengan fraud. Yang ketiga yaitu perbandingan rata-rata dan deviasi standar. Riset ini membandingkan nilai rata-rata dan deviasi standar dari akrual, diskresioner, dan indikator berbasis arus kas sebelum dan selama periode krisis serta antara perusahaan keluarga dan non-keluarga. Selanjutnya itu pengaruh karakteristik perusahaan. Analisis dilakukan terhadap karakteristik perusahaan yang dapat mempengaruhi manajemen laba seperti arus kas operasi, leveran, nilai pasar terhadap buku, laba atas asas, ukuran perusahaan, dan jenis perusahaan audit. Yang terakhir yaitu analisis perbandingan. Penelitian ini membandingkan praktik manajemen laba selama periode krisis dan non-krisis serta penelitian perbedaan antara perusahaan keluarga dan non-keluarga. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu pengaruh krisis keuangan. Perusahaan lebih cenderung untuk terlihat dalam manajemen laba selama periode krisis, terutama ketika keadaan keuangan perusahaan kurang stabil. Selanjutnya yaitu perusahaan keluarga dan PS non-keluarga, yaitu manajemen laba berbasis akrual lebih tinggi pada perusahaan keluarga dibandingkan dengan non-keluarga. Selanjutnya itu strategis manajemen laba. Baik manajemen laba berbasis akrual maupun manajemen laba berbasis aktif nyata digunakan oleh perusahaan tergantung pertujuan yang dicapai. Yang terakhir yaitu kualitas informasi. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh perusahaan keluarga seringkali lebih rendah, yang berpotensi merugikan pemegang saham minoritas. Baiklah, sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.